Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas segala limpah curahan nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, maunanya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim, dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini terakhir kemarin kita mempelajari di surah ke-9 ayatnya kemarin 101 ya. Yang di terakhir itu Allah menjelaskan di 101 itu di antara orang-orang yang ada di sekelilingmu, di antara orang-orang Arab pedesaan, orang Arab Badu atau pedesaan Sun yang di sekelilingmu, dan juga itu ada di kalangan mereka itu ada orang-orang munafik, dan juga ada orang-orang munafik di penduduk Madinah. Kamu tidak mengetahui mereka, ini Rasulullah dijelaskan, kamu tidak mengetahui mereka, kamilah yang mengetahui mereka. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini tidak berarti bahwa nama-nama dan sosok setiap munafik itu diperlihatkan kepada Nabi. Ini pengkhususan ada beberapa mungkin yang Allah menunjukkan, tapi tidak setiap siapapun yang munafik ini Nabi tidak tahu, memang urusan hati. Ini di beberapa riwayat ini ada sekitar 14 atau 15 orang ya. Itu setelah dikatakanlah diteliti begitu oleh sahabat-sahabat ya, itu demikian. Tapi sekali lagi bahwa tidak berarti Nabi tahu sosok-sosok itu semuanya, tidak, karena Allah sudah menjelaskan ya, la ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka ya, kamilah yang mengetahui mereka. Nah, jamaah yang berbahagia, itu orang-orang di sekitar Nabi itu ada yang munafik, sehingga ini kita pun juga kemarin sudah gitu ya, kita tidak boleh menjustis seseorang siapapun saja ya, si fulan munafik atau si fulan kafir, tidak boleh ada menjustifikasi semacam itu, karena itu urusan hati, yang tahu hanya Allah saja. Nah, jamaah yang berbahagia, itu orang-orang sekeliling Nabi seperti itu. Nah, kita lanjut di ayat ke 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nah, di sini setelah Allah menjelaskan keadaan kaum munafik yang tidak ikut berjihad karena mendustakan dan juga sikapnya itu ragu-ragu. Nah,
Ini Allah menjelaskan keadaan mereka yang tidak ikut berjihad, malas, ya. Padahal ya ini ada kemalasan. Terus ada yang di sana beberapa orang yang mempercayai kebenaran juga. Maka di sini wa khuruna, yang lain, sedangkan yang lain i'tarafu, nah ini mereka arafa ya, arafa ada tambahan tak di tengah. I'tarafu berarti mereka mengetahui, mengenal, mengakui bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka, mengakui dosa mereka. Jadi ada sedikit keraguan dan sebagainya, itu akhirnya sadar. Yang lainnya ada yang ngakui salah, ngakui dosa. Nah, terus saat-saat sebelumnya mungkin ya dia khalatu amalan sholihah, khalatu mereka mencampur aduk amalan sholihah, aktivitas yang baik. Khalatu amalan sholihah, amalan mereka mencampur aduk amalan yang baik. Wa akhara sayyi'a, dan yang lain itu amalan buruk, campur aduk, ya baik ya buruk, ini. Tapi mereka mengakui itu salah, itu dosa, mengakui. Maka di sini asallahu ya, asa, mudah-mudahan, harapan. Kalau ada di bahasa Indonesia ada putus asa, berarti putus harapan. Maka di sini asallahu, mudah-mudahan harapannya bahwa Allah ayatuba alaihim, ini menerima kembalinya mereka. Kalau mereka memang kembali ya diterima. Ya mudah-mudahan Allah menerima ini, kembalinya mereka itu diterima. Jadi mereka ada yang munafik itu, ada yang iman benar, ada yang munafik, ada yang munafiknya mungkin sidik-sidik ya, kena bibit-bibit, tapi terus mereka mengakui. Dengan mereka itu tadi mencampur aduk perbuatan yang baik, yang benar, yang baik, soleh, solihah, terus dicampur dengan sayyiat yang buruk-buruk. Maka kalau dia kembali, ya mudah-mudahan Allah menerima kembalinya mereka. Menerima ayatuba, dia Allah menerima. Nah, kalau kita taubat kembali, maka kembali itu diterima, Allah yang menerima. Allah menerima kembalinya mereka. Innallaha ghafurur rahim. Nah, sungguh Allah ini Maha Pengampun dan Penyayang. Sehingga jamaah yang berbahagia, ya sebenarnya lagi mereka itu memiliki amal-amal baik, aktivitas yang baik, tapi dicampur dengan aktivitas yang buruk, amal aktivitas yang buruk. Sehingga mereka ini ya tadi harapannya mudah-mudahan mereka dapat ampunan Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini juga motivasi, semangat, ini berlaku juga untuk seluruh orang yang berdosa. Seluruh orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan, terus nih yang mencampur aduk hal-hal yang baik, aktivitas yang baik dan aktivitas yang buruk, atau ini dan orang-orang yang tercemari oleh keburukan. Ya, kita memang berkeinginan ya, berkehendak, bertekad untuk baik terus. Tapi ya namanya manusia ya, bisa tercemari oleh keburukan. Makanya di sini Allah mengingatkan kita, ya ada yang lain itu. Mereka sebetulnya ya bingung juga asalnya. Mereka tahu dosa, tapi itu mereka mencampur aduk.
Nah, di sini jamaah yang berbahagia, makanya kalau di sini di dalam riwayat itu ada ketika perang Tabuk selesai ya, sahabat Tabuk selesai, kelompok perang Tabuk selesai kembali, ada mereka sampai mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Ini dari Ibnu Abbas ini mengisahkan demikian. Ada sekelompok sahabat yang saat itu bersama Nabi, hidup sejaman dengan Nabi itu, sahabat-sahabat yang mungkin ada kemalasan tadi, itu sampai mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Terus mereka bersumpah bahwa tidak boleh ada seorang pun yang membuka ikatannya ini kecuali Rasulullah. Akhirnya ya Rasul membuka, melepaskan mereka, memaafkan mereka. Maka di ayat ini pun tadi berlaku untuk seluruh orang yang berdosa, sudah melakukan kesalahan, mencampur aduk aktivitas baiknya dengan aktivitas yang buruk, atau orang-orang yang di dalam aktivitasnya itu dia mungkin terus keinginannya baik tapi tercemari oleh aktivitas yang buruk. Ini Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sehingga ini gambarannya, pelajarannya, kita jangan sampai putus asa. Putus asa jangan. Maka di sini tadi asallahu ya, asanya harapannya, asallahu harapannya mudah-mudahan Allah ayatu alaihim, menerima kembalinya mereka itu. Sehingga jamaah berbahagia, maka ya mari kita, kalaupun ada kesalahan, ya kita ngakui dosa sama dengan mereka, ngakui dosa, lalu mohon ampunan karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dan manusia memang tempatnya salah, sehingga ya kita harus segera kembali pada Allah, lari menuju Allah ya. Sehingga di sana Allah menerima kembalinya kita tadi. Nah, samping berbahagia itu ayat 102. Kita lanjut di ayat 103. Allah berfirman ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh ini perintah, ini katakan Rasulullah sebagai saat itu pemimpin suatu negeri. Ini khudh disuruh, diperintah, khudh ambillah min dari amwalihim, sebagian harta mereka, curung ambil, berarti ada ya istilahnya perintah yang harus dilaksanakan. Khudh ambil, diperintah ambil ya, nanti diambil min amwalihim dari harta mereka shadaqatan, sedekah. Nah di sini zakat ya. Zakat itu diambil. Kalau sekarang rata-rata ya orang yang sudah hartanya 1 nisab setahun, mereka sadar bayar. Sebetulnya ya ini kalau di situ menggunakan berdasarkan hukum yang Allah sudah turunkan, maka misalnya yang diberi amanat untuk mengelola suatu komunitas besar ini mengambil, ambil dari harta mereka itu sedekah, zakat, sedekah ini sudah dihitung, dikalkulasi, kalau sudah 1 nisab dan sudah kalau 1 tahun ambil. Nah, ambil dari harta mereka. Untuk apa? Nah, tutahhiruhum. Nah, jadi zakat itu apa? Untuk membersihkan mereka. Ini Allah sudah menjelaskan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau yaitu masyarakat terus diaudit itu sudah layak dan memang berhak wajib
Maka diingatkan ini, Allah suruh menyuruh pemimpinnya itu mengambil sedekah, mengambil zakat apa untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, membersihkan tutohiruhum, membersihkan harta mereka, wa yuzakihim, dan mensucikan. Nah, ini ada tutohiru, ada tuzaki ya. Nah, dua hal ini, tutohiruhum wa tuzakihim biha, dengan zakat itu dibersihkan hartanya. Nah, ini kalau tuzakihim ini, kalau tohir ini katakanlah di situ bisa kita pahami itu untuk hartanya dibersihkan dari harta-harta yang memang ada hak orang lain di situ. Waktu zakihim ini lebih menuju ke jiwanya supaya tidak kotor, tidak mencintai harta lebih dari cintanya pada Allah. Karena prinsipnya nanti dia akan tahu bahwa harta itu pun dari Allah. Kalau menyuruh sekian persen karena hartanya sudah Allah titipkan harta yang banyak, ya, maka jiwanya itu tidak terkotori najis cinta harta. Nah, kita bisa melihat di surah ke-41 namanya. Surat ke-41 itu ayatnya 6 dan 7 kalau nggak salah. Coba kita cek 6 dan 7. Surat 41 ayatnya, nah ini coba kita cek. Ada di sana itu wawailul musyrikin. Nah, di ujungnya itu ada wawailul musyrikin ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 ujungnya itu ada wawailul musyrikin. Celaka besar bagi orang musyrik. Di situ ayatnya kan ada lam, tidak berhenti, berarti terus. Siapa penjelasannya orang musyrikin itu? Wawailul lil musyrikin, celaka besar, kecelakaan bagi orang musyrik, mempersekutukan, celaka. Siapa? Nah, di ayat 7-nya surat 41 itu alladzina la yu'tuna zakata. Nah, ini yaitu mereka-mereka yang tidak mau menunaikan, membayarkan, menyampaikan zakatnya. Ini, maka itu disucikan jiwanya dari kemusyrikan, dari najis syirik. Kalau di ayat sebelumnya itu kita sudah bahas innamal musyrikuna najasun, orang yang musyrik itu najis. Nah, ini harus dibersihkan. Zakat awahum bil akhiratum kafirun. Pada apa prinsipnya? Mereka itu ingkar dengan akhirat, kafir dengan akhirat. Nah, maka di sini ambil zakat. Nah, ambil dari mereka itu zakatnya. Nah, ambil apa? Untuk mensucikan mereka, untuk mensucikan jiwanya tadi itu. Waktu zakih, mensucikan jiwanya supaya enggak terkotori najis syirik. Nah, ini. Jadi ini benar-benar Allah mengajarkan pada kita, walaupun di situ ada orang yang sudah ada perintah jihad, mencampur aduk macam-macam ya. Sebelumnya sudah kita bahas itu. Ada juga mereka yang tadi hartanya itu dititipi harta yang banyak. Nah, sehingga itu yang pemimpin saat itu ya, pemimpin ya kapan saja sudah, pemimpin masyarakat itu harus mengambil mengingatkan. Walaupun kemarin sudah ada contoh ya, ada seorang itu tidak mau membayar zakat dan akhirnya sampai khalifah selanjutnya pun tidak mau bayar, tidak mau menerima. Rasul juga tidak menerima ya, diingatkan nggak mau, akhirnya Rasul nggak menerima. Sampai pemimpin selanjutnya juga tidak mau menerima. Nah, di sini zakat itu untuk mensucikan, membersihkan hartanya dari tadi kecampuran hak-hak orang yang memang harus diberikan dari harta itu, mensucikan jiwa supaya tidak terkotori najis syirik.
Wasolli alaihim. Nah, wasolli. Ya, kalau kita wasolli apa? Solli doa ya. Solli salat berarti di situ intinya doa. Syariat khusus untuk salat yang diawali takbir diakhiri salam itu salat. Solli sholawat ya, sholawat. Itu doa. Wasolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi mengambil diambil harta zakatnya 2,5%, didoakan. Nah, ini doa itu penting ya, mendoakan mereka. Kenapa? Itu tadi prinsipnya kan aslinya manusia itu cinta hartanya, tapi diingatkan, oh ini perintah Allah gini ya, kewajiban dan seterusnya, kemudian didoakan. Washolli alaihim, ini perintah Allah mendoakan mereka. Nah, ya misalnya doa, semoga ya Allah, semoga Engkau limpahkan rahmat kepada ini kepada siapa yang di situ membayar zakatnya tadi. Nah, Allah menjelaskan berikutnya, kenapa kok disuruh mendoakan. Nah, jadi ini ada sedekah dari kaum ini dari ayahnya menyampaikan ini. Doakan mereka. Kenapa? Inna, sungguh, sholataka doamu itu sholataka sakanul lahum, penyejuk hati mereka. Sakanul lahum, ketentraman ya, ketentraman sehingga hatinya sejuk, tenang ya. Ini ketenangan bagi mereka, ketentraman, penyejuk hati. Nah, di situ dia semoga Allah melimpahkan gini. Nah, ketenangan. Mereka mendengar doa, mengetahui siapa yang berdoa, di situ menjangkau siapa saja ya, semoga gini. Nah, itu ketenangan bagi mereka, kemantapan hatinya ya, menambah kemantapan hati, ketenangan, ketentraman. Di ujung ayat Allah menjelaskan wallahu samiun alim. Ya, Allah Maha mendengar doa itu, Maha mendengar, lagi mengetahui. Sehingga ini setiap doa yang engkau mohonkan untuk siapa-siapa itu Allah akan tahu. Dan dari situlah nanti Allah memberikan ketenangan. Nah, makanya jamaah yang berbahagia, ayat-ayat tadi itu ya, tadi kembali taubat tadi, mengakui dosa. Setelah itu ya, kalau mungkin hartanya nggak sampai 1 nisab ya sedekah biasa ya, sedekah, infak ya. Ini perbuatan yang tadi Allah menyebabkan Allah menerima kembalinya orang itu dan menghapus dosa. Nah, doa-doa yang disampaikan, yang diberikan ya, ini seseorang mendoakan tadi yang bersedekah, itu Allah mendengar dan menjadi ketenangan bagi mereka. Dia melebur dosa, menghapus dosa, Allah akan mengampuni. Kalau dia orang itu kembali, maka Allah menerima sedekahnya pun juga ini diterima dan pasti dibalasi. Enggak diam gitu saja. Dibalasi dan dilipat gandakan, berkembang biak itu ya. Jadi, ini Allah melipat gandakan sedekah tadi. Sesuai janji-janjinya di ayat yang lain yang sudah pernah pelajari itu. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya ini penting sekali. Zakat itu membersihkan harta dan juga menyucikan jiwa-jiwa mereka, menumbuhkan ketentraman, ketenangan. Dan Allah Maha mendengar doa, mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan oleh hambanya. Itu ayat ke 103. Baik, kita lanjut di ayat 104. Alam ya'lamu, apa tanya ini? Alam ya'lamu annallaha huwa
yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Nah, ini Nabi menegaskan lagi ini. Kondisi tadi udah ngakui dosa, terus orang yang sudah banyak katakan hartanya nisab tadi diambil zakatnya, didoakan, nah ini. Maka ada di sini. Apakah lam tidak? Apakah tidak? Atau tidakkah ya? Ya'lamu, mereka mengetahui. Apakah mereka itu tidak mengetahui? Anna, bahwasanya Allah itu huwa yaqbalu, dia menerima apa? At-taubata, kembalinya atau apa kembalinya? An ibadihi, dari hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang kembali itu Allah menerima yang baru menerima. Wa ya'khudhu, dan dia mengambil as-shadaqati, sedekah zakat tadi. Ini Allah akan di situ diterima dan diambillah itu ya, maksudnya Allah mengambil itu ini penguasa tadi mengambil kemudian dibagikan ke 8 asnaf tadi yang kemarin sudah kita baca itu. Wa ya'khudhu shadaqah, dan mengambil sedekah. Wa annallaha, bahwasanya Allah huwat tawwabur rahim. Huwa, dia itu at-tawwab, maha penerima orang yang kembali, maha penerima taubat, menerima kembalinya orang yang kembali. Ar-Rahim, maha penyayang. Di sini ini ada riwayat hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah. Ini dari Rasulullah bersabda demikian. Allah menerima sedekah, mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangbiakkan bagimu sebagaimana kamu mengembangbiakkan anak kuda, sehingga sedekah sesuap pun menjadi sebesar gunung Uhud. Nah ini jalan lagi nih. Sehingga tadi Allah menerima taubat kembalinya hamba-hambanya tadi, menerima harta zakat tadi, sedekah tadi. Terus di situ Allah maha penerima orang yang kembali dan maha penyayang, dilipat gandakan. Ini tadi doa ketenangan, jadi tenang dilipat. Oh benar ya, tenang dilipat gandakan. Dan benar-benar yakin bersih jiwanya itu, dibersihkan dari kotoran-kotoran najis-najis syirik. Tidak cinta harta berlebihan, melebihi cintanya pada Allah ya. Ya memang cinta harta, tapi tidak melebihi cintanya. Kemarin sudah ya, harta-harta yang kamu usahakan ini. Kalau itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad dari jalannya, maka tunggu saja. Fatarabbasu kemarin dia. Nah di sini Allah menjelaskan itu tadi untuk mencucikan jiwa dari najis-najis syirik. Rijsun tadi dibersihkan. Akhirnya apapun yang Allah perintahkan, oh begini jihad. Kan kemarin sudah kita baca bahwa jihad saat itu perang pun mereka harus pakai modal itu pakai biaya, sampai yang nggak punya biaya minta supaya bisa dibawa, akhirnya juga menangis. Nah ini karena nggak bisa berangkat ikut perang dulu ya, kita bisa untuk ini 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya di negara ya, nah ini kan yang bertugas perang sudah dibiayai semuanya, tinggal permaju gitu aja. Nah, kalau dulu gitu bondo-bondo dewe, jarang-jarang tuku dewe pedang, baju besi juga harus jententekno dewe, hartanya juga dikeluarkan untuk itu. Sekarang kan sudah enak, topi baja rompi anti peluru semuanya sudah disediakan. Nah, kalau dulu semuanya harus mandiri, ada perintah perang jihad, ya sudah usaha semuanya masing-masing usaha, saling dukung mendukung. Ketika sampai
ada yang tidak bisa berangkat karena tidak ada hal yang harta yang dibiayakan untuk itu, dibelanjakan untuk itu, ya sudah, gimana lagi, lemah termasuknya ya. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya ketika dikelola sesuai dengan tuntunan Allah ya, ini nanti akan tenang. Ada tadi orang yang membayar zakatnya didoakan supaya tenang. Doa itu menjadi ketenangan hati mereka, penyejuk hatinya. Ini makanya itu juga motivasi semangat untuk kita. Andaikan pun kita tercampur dengan kesalahan-kesalahan ya, tercampur ya, terkotori dengan kesalahan, ya segera kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ada hartanya sampai 1 nisab ya zakat. Kalau memang tidak sampai 1 nisab berarti infak ya, infak biasa. Nah, ini untuk tadi Allah akan menerima dan melipat gandakan itu semua. Dan ini harus yakin, seyakin-yakinnya. Apalagi nanti di akhirat, di ayat sebelumnya sudah ya. Allah menjelaskan kita akan dimasukkan ke surganya ya, yang kenikmatannya luar biasa. Nah, yang berlagi itu di ayat 104. Nah, kita lanjut di ayat ke 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna illa 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini motivasi juga. Waqul, dan katakanlah. Katakan, wahai Muhammad, katakan. Karena yang disuruh berkata cuma satu. Waqul, katakan, i'malu, bekerja kalian, beraktivitaslah kalian, beramallah, amal aktivitas kerja, i'malu, beraktivitaslah kalian, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fa, maka sa, kelak ya. Ini kelak. Fa sayarallahu, maka kelak Allah akan mengetahui amalakum, aktivitas kalian itu. Allah akan melihat aktivitas itu. Fasayarallahu amalakum, kelak, maka kelak Allah akan melihat itu aktivitasmu. Aktivitas, silakan beraktivitas apa saja, sudah aktivitas yang baik. Kalau pun terkotori yang buruk ya segera minta ampun karena dosa tadi. Kelak Allah akan melihat itu aktivitasmu, dilihat Allah, wa rasuluh, dan rasulnya juga melihat, wal mu'minun, dan juga orang beriman semuanya juga melihat. Semuanya melihat itu aktivitasmu itu. Ya, di kalian beraktivitas, kum ya tadi, kum kalian semua yang disuruh mengatakan satu. Ya, makul, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasarallahu amalakum, kelak Allah akan melihat itu pekerjaanmu, aktivitasmu. Wa rasuluhu wal mu'minun, rasul dan orang-orang beriman juga melihat. Nah, sudah itu wasaturaduna, dan kelak wasaturaduna, kamu akan dikembalikan ya, kalian akan dikembalikan, tak wawunun belakang ya, kelak kalian akan dikembalikan, semuanya itu akan kembali ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sudah, kerjakan. Orang lain nggak mungkin kamu sembunyi, misalnya pekerjaan yang nggak bisa terlihat orang, sudah kerjakan, ikhlas, sudah murni hanya karena Allah saja, bukan karena apapun yang lain. Apalagi kalau misalnya tahajud, misalnya tahajud kan sepi ya, nggak ada orang lain tahu, malam hari mungkin di kamarnya sendiri atau di sudut di suatu ruangan di rumah yang sangat-sangat pribadi, katakan gitu. Tidak ada yang tahu. Nanti Allah juga pasti tahu. Apalagi Rasul sudah ini mencontohkan doa, misalnya doa tahajud seperti itu, pengakuan yang sempurna di situ. Ya, dan banyak itu bahwa akhirat benar, semuanya benar. Ini Allah melihat.
Ya, kalau bekerja beraktivitas di masyarakat semuanya akan melihat. Allah melihat, orang-orang beriman juga melihat, Rasul melihat. Nah, maka itu nanti semua akan kembali. Wasaturaduna, semuanya akan kembali, kalian akan dikembalikan ila alimul ghaib wasyahadah, kepada Allah, zat yang mengetahui yang ghaib, yang tersembunyi maupun yang nyata. Ini. Nah, udah nanti misalnya sampai di kalau dunia sudah jelas dibalasi. Kalau di akhirat ya, fayunabbiukum, dan kelak akan dikabarkan, diberitakan, ditunjukkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah kamu aktivitaskan itu. Semuanya akan ditunjukkan. Ini loh, aktivitasmu baik gini, aktivitasmu sendirian gini terhadap apa saja baik begini, ditunjukkan semua. Dan itu pasti dibalasi. Dan itu yang menjadi teman sampai nanti menghadap Allah. Itu aktivitas itu dicatat dalam Lauh Mahfuz ya, dalam server besar ya. Kalau sekarang bilangnya server, kalau dulu buku Indo. Sekarang servernya Google aja berapa misalnya, server seluruh dunia udah berapa giga dia, berapa tera, apa saja sudah banyak. Ini aktivitas manusia semua nanti diberitakan. Apapun yang kamu aktivitaskan, aktivitasmu kamu amalkan, amalan-amalan kamu, aktivitas kamu, perbuatan kamu, semua nanti akan diberitakan, ditunjukkan. Ini loh perbuatanmu. Nah, maka di situ ini juga peringatan jangan sampai terjadi campuran-campuran pengotor tadi. Tidak dimintakan kamu tidak minta ampun ya, tidak seperti itu ya. Pokoknya kita kembali minta ampun dan sebagainya. Nanti Allah akan menutup dosa-dosa ini, ditutup del hilang ya. Jadi kalau sudah maghfirah Allah berarti ditutup. Gak ada yang tahu sudah didel, hilang semua. Allah, makanya kan ini faghfirli itu ya. Faghfirli maghfiratan mintika, maka ampunilah aku dengan maghfirah, tutupan dari sisimu. Sudah. Kita mohon itu, maka apalagi ya di ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ini maafkan, ditutup dan sebagainya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, sudah ditutup, diampuni, dimaafkan, kemudian dikasihi, ya sudah, ini lengkap. Sehingga jambing berbahagia, apapun yang dalam hati kita manusia, ini Allah pasti tahu. Kemudian dimunculkan dalam aktivitas. Apa ini? Itu tadi. Makanya kan itu siapa? Stephen R. Covey itu dalam bukunya itu, kalau kita runtut secara Islami, taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Jadi aktivitas hati ditabur terus, aktivitas baik di hati, niat-niat yang baik dalam hati, petiklah perbuatan. Niat yang baik tadi dalam hati terus munculkan dalam aktivitas. Kalau sudah dalam aktivitas, tabur aktivitas baik itu nanti akan jadi taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan biasa. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Nah, kebiasaan yang bagus-bagus menjadi khuluk, menjadi kultur, menjadi sifat itu, akhlak itu. Habis taburlah karakter, petiklah nasib. Kultur karakter itu sudah dibiasakan, nasibnya ya ujungnya nasibnya nanti gimana? Surga gitu. Ya memang mereka menggunakan penelitian dan sebagainya, akhirnya muncul buku yang hebat itu. Ya mungkin itu bukunya mereka orang yang mungkin tidak paham Quran ya, atau mungkin memang mereka bukan orang beriman. Tapi kalau kita sudah itu penelitian, ya. Sebetulnya pun sudah dijelaskan dalam Quran. Semuanya sudah seperti itu. Maka i'malu. Katakan i'malu. Kerjalah kalian, sudah aktivitas apa saja di sana.
pikiran tadi sudah disucikan pikirannya, beraktivitas yang baik, terus ya, jadi karakter, jadi akhlak nanti menentukan posisimu di mana, surga apa neraka. Kalau akhlak yang buruk, gagasan buruk dipelihara ya sudah. Tapi kan kita sudah pernah membahas dia. Kalau niat baik, ya niat yang baik itu dicatat satu kebaikan. Kalau nanti dia melakukan niat itu berarti plus satu lagi, dilipat gandakan malah. Tapi kalau keburukan, niat buruk belum ditulis. Tapi kalau dia melaksanakan itu keburukan gara-gara memang sudah ada potensi tadi, ada kesempatan, kok dia melakukan keburukan itu baru tulis satu. Ada potensi buruk, dia justru meninggalkan malah dicatat baik satu. Ini enaknya kan kita itu. Jadi kalau orang beriman, kalau misalnya punya niat buruk belum ditulis, ada kesempatan mengerjakan, ternyata dia malah meninggal karena takut Allah, tulis satu lagi malah kebaikan. Ini. Maka ini ajaran bahagia, makanya semangat yang harus kita tumbuhkan ya dari pelajaran Allah ini adalah pokoknya ada kesalahan ya segera minta ampun, nanti Allah akan menutupi. Ya. Ini. Kemudian Allah melipat gandakan apa saja. Tadi ada sedekah sesuap pun itu bisa jadi sebesar gunung Uhud. Ini Rasulullah menjelaskan seperti itu. Yang penting adalah berbuat baik. Allah selalu memberi hidayah taufik untuk melakukan kebaikan. Apalagi nanti harapan kita ya ketika nyawa ini dicabut, disuruh kembali adalah dalam kondisi yang baik. Nah, ini jamin berbahagia, makanya itu harus menguatkan semangat kita, motivasi kita. Nah, itu ayat 105. Ini kita lanjut ke ayat 106. Nah, wa khuruna, ini adalah wa khuruna. Wa akharuna marjuna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Ini wa akharuna dan yang lain, dan orang-orang yang lain itu marjuna. Ya, ini mereka itu ditangguhkan li amrillahi sampai ada keputusan Allah. Ini ada orang yang tangguhkan sampai nanti ada keputusan Allah. Urusan tadi ya mereka yang tidak ikut perang dan sebagainya ini ada yang ditangguhkan. Nanti sampai benar sampai keputusan Allah tiba. Imma yu'adzibuhum, ada kali nanti Allah menyiksa mereka, mengadab mereka. Wa imma yatubu alaihim, ataukah dia menerima taubat mereka. Jadi ada yang lain tadi ada ditangguhkan dulu sampai nanti Allah memberikan keputusan. Apakah nanti Allah akan menyiksa mereka atau mengadab mereka, ataukah dia akan menerima taubat mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sehingga jamin berbahagia di sini tadi ya, ada orang-orang yang dia itu mengikatkan diri di tiang masjid dan sebagainya tadi ya, dan nanti akhirnya ini nanti Allah akan menerima, tapi ditunggu dulu ya, seperti apa nanti Allah akan tahu ya bagaimana perbuatannya. Tadi suruh berbuat, silakan berbuat ya, nanti akan ternyata di situ. Makanya tadi kalau dari bukunya Stephen R. Covey itu, taburlah gagasan, petiklah perbuatan, taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan, taburlah kebiasaan, petiklah karakter, taburlah karakter, petiklah nasib. Kalau di ajaran Allah ini pikiranmu dulu, niat dulu. Kan inamal amalu biniat. Sesungguhnya setiap aktivitas apapun tergantung niat. Niat, perbuat niat apa saja, tabur tuh niat-niat baik-baik, petiklah satu saja perbuatan. Dah baik. Kalau memang niatnya buruk ya jadinya buruk. Terus taburlah tadi perbuatan
aktivitas tadi, amalan. Aktivitas amalan ditabur terus tiap hari, akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan diteruskan saja, niat ikhlas tetap hanya karena Allah, jadi karakter jadi akhlak ya, akhlak terus baik terus akhlak ya, akhirnya nanti nasibnya kemana? Ke surga. Jadi kalau kita cek ya, misalnya kita teliti apapun siapa saja di sana, orang-orang ilmuwan itu menjurnalkan dan sebagainya, kita lacak kembali ke akarnya. Oh, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, cuma kita yang nggak ngerti. Oh, sajane ngene, ini sudah dijelaskan Allah dan Rasulnya, sudah lengkap itu 1400 yang lalu, sudah lengkap. Quran sudah jelas, Rasul sudah menjadi contoh terbaik manusia sedunia, uswatun hasanah. Ini untuk kita contoh. Jangan kita terus silau dengan ini bagus ini dari negara ini, negaranya termasuk sakjane kok gak Islami. Udahlah, itu anggukan universal. Anggukan universal itu setuju hal yang baik itu nanti pasti ada ujung-ujungnya, sudah diajarkan Allah dan Rasulnya. Allah sudah mengajarkan di Quran begitu-begitu, Rasul menerjemahkan dan mempraktekkan, mengaplikasikan. Hanya saja mungkin orang belum bisa mengambil hikmahnya. Ada orang yang sudah meneliti, walaupun itu bukan orang Islam. Ya walaupun kadang-kadang nantinya mereka setelah mendalami, akhirnya mereka kembali ke Islam, masuk Islam. Nah, ini begitulah kisahnya. Bagaimana Allah yang Maha Bijaksana memberikan hidayah. Dulu orang yang menentang, katakan contoh zaman sahabat itu Umar bin Khattab ya, itu begitu tekadnya sudah bawa pedang mau membunuh Rasulullah, ke rumah Rasulullah. Mampir dulu ke rumah adiknya karena di jalan mau kemana Umar? Mau membunuh Rasul. Membunuh Muhammad, belum Rasul. Membunuh Muhammad. Kamu loh mau bunuh Muhammad. Adik itu sendiri sudah ikut agamanya. Akhirnya disamperin, diampiri. Begitu sudah di sana membaca, walaupun ada kekerasan dikit ya Pak adiknya itu. Akhirnya membaca juga lembaran itu, pergi juga ke tempat Rasul saat itu. Tapi bukan untuk membunuh, ganti masuk Islam, menyatakan syahadat. Akhirnya menjadi pembela, menjadi tameng untuk umat Islam. Nah, ini aja yang berbahagia. Kita harapannya benar-benar mengambil pelajaran dari Quran ini. Rasul itu kita benar-benar baca bagaimana sejarahnya, bagaimana kisahnya, contohnya seperti apa. Ya kita laksanakan sebaik-baiknya. Apapun aktivitas kita nanti, fasayarallahu amalakum. Pasti kelak Allah akan melihat aktivitasmu. Wasaturaduna, dan kamu akan dikembalikan padanya. Kemudian fayunabiukum, diberitakan pada kalian nanti apapun yang dulu kalian kerjakan. Nah, sampai yang berbahagia, kiranya pagi ini itu dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah semoga besok kita bisa melanjutkan lagi. Maka harapannya adalah kita nanti ya benar-benar bisa taat, ya, mentaati dan apapun yang sudah dijelaskan Allah, sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita taat. Nah, mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.